Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kelompok kami menjudul pengadaan barang dan jasa publik. Saya sebagai moderator Karelvia Septian dengan NPM 087, Siska Fitria Putri Prasetya 027, Sangka Nurila Yudinta 084, dan Cindy Ismail Toyria 090. Teori barang dan jasa publik. Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. Proporsi utama pengeluaran publik pada setiap level organisasi sektor publik adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi. Lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proyek dan fungsi sektor publik bersangkutan. Selain itu, dampak tersebut juga berupa penundaan kegiatan atau pencairan dana sehingga manfaat program yang diharapkan masyarakat turut tertunda. Dalam organisasi sektor publik yang termasuk pengadaan barang dan jasa publik adalah pengadaan barang dan jasa bagi seluruh bagian organisasi sektor publik. Pengadaan barang dan jasa dalam arti luas mencakup pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Pengadaan barang dan jasa merupakan aliran konsumsi yang disajikan sebagai input sedangkan pekerjaan publik dan konstruksi jalan, jembatan, dan tugas lainnya mewakili output akhir yang diwujud. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik. A. Kerangka kerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa. Pertama, pengadaan barang dan jasa publik serta hukumnya. Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik masuk pasal perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum hak paten dan hak cipta, hukum ketenaga kerjaan, hukum sewa menyewa dan kesepakatan sewa beli, arbitrasi dan serta konsolidasi. Dua, kerangka kerja aturan. Banyak negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur pengadaan barang dan jasa publik menerapkan aturan internal yang menentukan proses formal penawaran, evaluasi penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak, serta pengelolaan kontrak, regulasi pengadaan barang dan jasa, serta aturan audit menempatkan kepercayaan yang besar pada persaingan dan tujuan pembuatan keputusan, kecuali dalam keadaan darurat seperti bencana alam. Setelah pengaturan kontrak, regulasi yang tegas tentang pelanggaran kontrak dan kinerja kontraktor yang tidak memuaskan perlu diterbitkan. Rumitnya, tata aturan yang ada menyebabkan munculnya pergerakan kompetitif dan menggabungkan hukum serta undang-undang mengenai transaksi pengadaan barang dan jasa. Nah, penggunaan model pada tahun-tahun belakangan ini penekanan ditempatkan pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa dalam mengatur kerangka kerja dasar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci oleh organisasi sektor publik di tingkat daerah upaya pertama kali pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa adalah model procurement kode for state and local government di Amerika Serikat. Sedangkan di Uni Eropa meminta dengan tegas penyelenggaraan model kode pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi negara-negara anggotanya. Ini manual dan prosedur. Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari yang pertama, manual kebijakan yang termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi. Yang kedua,
manual dan prosedur operasi praktek internal. Dan yang ketiga, manual vendor yang seringkali berbentuk buklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik. Organisasi yang mengadakan barang dan jasa harus mempunyai dokumentasi kebijakan, petunjuk, norma, standar, manual, prosedur, catatan, dan kertas kerja terkait. Unsur utama sistem dokumentasi pengadaan barang dan jasa adalah 1. Manual kualitas, 2. Standar prosedur pelaksanaan, 3. Perubahan kebijakan pengawasan, 4. Kode pelaksanaan, 5. Petunjuk mengenai konflik kepentingan, 6. Daftar prakualifikasi produk dan organisasi pemasok barang dan jasa, 7. Penyelenggaraan catatan. B. Pengadaan barang dan jasa publik, pengadaan barang atau jasa pemerintah. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif. Yang terakhir, akuntabel. Siklus pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, penetapan peraturan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit. Yang ketiga, pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, analisis pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, pengumuman pengadaan. Yang ketujuh, proses tendering. Yang ke-8, penandatanganan surat perjanjian. Ke-9, penandatanganan surat perjanjian kerja. Yang ke-10, pengerjaan pengadaan. Yang 11, serah terima barang atau jasa. Yang ke-12, proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Yang ke-13, siklus pengadaan. Teknik pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama ada proses pengadaan barang dan jasa, bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa, bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu, seperti penawaran yang kompetitif, pembelanjaan, kontrak langsung, kekuatan akun, pengadaan barang dan jasa melalui agen. Next. Next, Cindy. Selanjutnya ada persaingan penawaran, yaitu penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa, di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Tahapan proses penawaran yang kompetitif adalah, yang pertama harus pra-penawaran, yang kedua pengumuman dan undangan penawaran kepada publik, yang ketiga pembukaan dan evaluasi penawaran, yang keempat pemecahan keluhan, yang kelima ada pemberian kontrak dan kesimpulan. Next. Yang kedua ada bentuk pengadaan barang dan jasa, sumber pengadaan barang dan jasa tunggal. Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam. Dengan memenuhi kondisi standarisasi, perlengkapan atau suku cadang, pemilihan langsung seringkali digunakan di negara berkembang. Yang ketiga, ada administrasi kontrak dan pengawasan. Pentingnya administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik, yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Secara umum, kontrak harus dilaksanakan dan diawasi secara hati-hati. Next.
Efektivitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat lebih dahulu pada perolehan kontrak. Kesepakatan yang dicapai bersifat ambiguitas, tidak realistis, atau menimbulkan konflik yang dapat mempersulit manajer publik untuk mengawasi pelaksanaannya. Banyak kontrak yang tidak mempunyai standar kinerja yang jelas, yang mengizinkan pekerja kontraktor dinilai dan juga melindungi kontraktor dari intervensi arbitrasi. Yang keempat, ada pengawasan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor, melakukan pemeriksaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik dari masyarakat. Next. Yang kelima, ada pengadaan barang dan jasa militer. Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi jika pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa. Kerahasiaan demi keamanan menyebabkan diabaikannya persediaan yang ada dalam pembelian peralatan utama. Hal ini mempersulit organisasi audit untuk melaksanakan audit dan kewaspadaan di negara yang industri pertahanannya masih lemah dan kapasitas evaluasi pembeliannya kurang memadai. Potensi penyuapan serta bahaya kurang efisiensi pembelian peralatan sangatlah besar. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan utang luar negeri untuk belanja pertahanan. Tujuan pengadaan barang dan jasa publik. Ekonomi. Dalam pengadaan barang jasa publik serta swasta, kriteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah. Substitusi impor. Strategi pengadaan barang dan jasa publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Yang ketiga, pengembangan persaingan. Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok atau supplier yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Peningkatan persaingan dalam pengadaan barang dan jasa publik merupakan tujuan dari organisasi sektor publik yang didukung organisasi-organisasi internasional. Dimensi penataan. Prinsip utama dalam good governance menyiratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Informasi dan dokumentasi aturan ini harus tersedia secara luas, sementara aturan-aturannya harus diselenggarakan secara adil dan konsisten. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Ada tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri. Organisasi publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat. Perlindungan lingkungan. PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebagai bagian dari petunjuk pengadaan barang dan jasa. Organisasi sektor publik dapat mereview kebijakan pembelian pada bagian dan unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Next. E-procurement. Secara pengertian, e-procurement terdiri dari dua kata, yaitu elektronik dan procurement. Arti dari e-procurement sendiri adalah pengadaan barang dan jasa pada kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi yang dimanfaatkan antara lain ialah penggunaan aplikasi berbasis website atau mobile. Singkatnya, e-procurement dapat diartikan sebagai proses otomasi dari kegiatan pengadaan barang atau jasa, sehingga diharapkan ada transparansi dan efisiensi dalam pengadaan yang dilakukan oleh penyedia atau vendor dan panitia. Next. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam e-procurement berfungsi untuk memudahkan kegiatan procurement. Namun, secara spesifik terdapat beberapa tujuan dari sistem
pengadaan secara digital, yaitu akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa atau procurement sangat identik dengan tindakan yang harus dilakukan dengan bukti atau tanda. Dengan sistem e-procurement dapat menjadikan pengelolaan atau hal lainnya yang akuntabel atau transparan. Mempermudah audit dan monitoring. Dengan adanya e-procurement menjadi cara mudah dalam melakukan proses monitoring dan audit karena adanya ketersediaan dan keaslian data dari setiap pengadaan yang dilakukan. Next. Efisiensi pengadaan. Efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan procurement digital. Dengan procurement, pengeluaran operasional untuk pengadaan akan semakin berkurang jika dibandingkan dengan pengadaan yang dilakukan manual. Ketersediaan data. Pengadaan barang dan jasa dari suatu kegiatan bisnis harus disertai dengan dokumen dan data yang lengkap. Dengan adanya procurement digital, perusahaan akan dapat mendapatkan informasi secara akurat dan terkini terkait proses pengadaan. Tahapan e-procurement. Di sini ada 6. Nah, yang pertama, identifikasi barang atau jasa. Yang kedua, verifikasi dan pengesahan. Yang ketiga, pemesanan. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, penyimpanan data. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Jika aku lagi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.